Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Iskandar MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan Ekonomi Syariah. Perkenalkan, nama saya Angga Saputra, 56302020043, akan mempresentasikan sedikit mengenai bisnis plan, yang kebetulan saat ini materi yang saya bawa mengenai bisnis plan laundry dengan nama perusahaan yaitu Angsa Laundry. Penamaan ini diambil dari nama saya yaitu Angga Saputra. Latar belakang usaha laundry ini yaitu di mana saat ini hidup masyarakat terutama di kota-kota adalah mencuci pakaian di tempat khusus karena saking sibuknya mementingkan sebuah karir daripada keperluan rumah tangganya sendiri. Dengan mengeluarkan sejumlah uang, mereka tidak dipusingkan lagi dengan masalah pakaian kotor. Hal ini memberikan peluang usaha tersendiri. Karena kebutuhan akan pelayanan pencucian pakaian ini terus meningkat, bisnis laundry adalah suatu usaha yang menawarkan jasa cuci barang seperti pakaian, selimut, dan sejenisnya. Apalagi di era serba cepat, kebutuhan manusia akan waktu sangat diperlukan keefektifan kita mengelola dan memanajemen semua aktivitas rumah tangga yang membuat masyarakat ingin serba praktis. Kemudian untuk visi usaha ini yaitu menyediakan jasa pencucian pakaian, selimut, dan sejenisnya dengan harga yang terjangkau serta mengutamakan kepuasan konsumen sehingga mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian untuk misi usaha ini, yang pertama yaitu memberikan pelayanan yang baik untuk konsumen. Yang kedua, mengembangkan karyawan yang kompeten untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Yang ketiga yaitu menyediakan jasa laundry yang berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Yang keempat, berdedikasi tinggi dalam pelayanan usaha sehingga masyarakat dapat mencapai nilai kepuasannya. Tujuan usaha yaitu pertama, mengatasi kekhawatiran masyarakat dalam hal kebersihan. Yang kedua, ini untuk memperoleh keuntungan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Yang ketiga, menghasilkan dan memberikan inovasi dalam hal jasa di masyarakat. Yang keempat, menciptakan lapangan pekerjaan. Gambaran usaha yang akan datang. Ini yang pertama, ini lokasi di sekitar Jalan Lingkar Salatiga, khususnya di depan kampus 3 UIN Salatiga. Kemudian konsep full service. Jadi di mana dari pihak kami akan mengoptimalkan dalam pelayanan ini semua diurus oleh kami. Kemudian untuk pembayaran ini dilakukan tunai dan non tunai. Kemudian untuk menunya sendiri nanti ada cuci plus setrika, kemudian ada cuci kering, dan kemudian ada penyetrikaan. Untuk nanti juga akan ada diadakan diskon, nanti gratis 1 kali laundry apabila sudah mendapatkan kupon selama 15 kali. Untuk aspek pasar sendiri nanti bisa dilihat yang pertama yaitu segmentasi pasar, target pasar, dan positioning. Kedua, perkiraan permintaan dan penawaran. Kemudian yang ketiga, rencana penjualan dan pangsa pasar. Yang keempat, analisa SWOT. Yang pertama mengenai segmentasi pasar, target pasar, dan positioning. Yang pertama, segmentasi pasar. Ini nanti tujuannya yaitu masyarakat sekitar Jalan Lingkar Salatiga. Kemudian target pasar ini kaum pria dan wanita mulai dari remaja sampai
sampai orang dewasa. Yang ketiga yaitu positaining. Ini yaitu memberikan kupon kepada masing-masing konsumen. Nah, ini nanti para konsumen mengumpulkan hingga 15 kali, nanti bisa ditukar dengan laundry 1 kali gratis. Kemudian untuk perkiraan permintaan dan penawaran. Ini permintaan laundry ini akan mengalami peningkatan ketika saat musim penghujan datang, karena pada saat itulah pakaian akan rentan basah dan menjadi kotor. Bahkan kebanyakan orang-orang ini malas melakukan cuci sendiri. Kemudian untuk penawaran, di mana tingkat penawaran akan semakin tinggi apabila target melakukan permintaan yang tinggi pula. Jadi ketika nanti kok permintaan tinggi, kami pun juga akan menawarkan secara tinggi. Kemudian untuk rencana penjualan dan pangsa pasar, yang pertama bisa dilihat dari produk. Nah, ini yang dinamakan produk, sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibelinya. Produk kami yaitu jelas produk jasa, di mana kami mengeluarkan jasa pencucian pakaian. Kemudian yang kedua, harga. Nah, kami berusaha harga pencucian dilakukan secara berbeda dari tempat yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu promosi. Kami akan melakukan periklanan, hubungan masyarakat, promosi penjualan, baik itu melalui media sosial atau secara luar jaringan. Kemudian untuk harga itu bisa dilihat sendiri, 3.000 untuk cuci plus setrika, 2.500 untuk cuci kering, 2.000 untuk setrika. Nah, ini berlaku dalam kiloan. Kemudian ada analisa SWOT. Analisa SWOT ini yang pertama, ini strength atau biasa disebut dengan kekuatan. Nah, ini kekuatan kami diantaranya yaitu pelayanan jasa laundry yang berbeda dari kebanyakan laundry yang ada. Kemudian kami juga akan menyediakan jasa antar jemput bagi konsumen angsa laundry. Kemudian yang ketiga, memberikan penawaran menarik bagi konsumen dengan memberikan kupon tadi. Nah, nantinya bisa ditukar dengan gratis laundry 1 kali setelah memiliki 15 kupon. 4. Harga kami relatif terjangkau. Yang kedua yaitu weakness atau sebuah kelemahan. Nah, kelemahan kami yaitu pelayanan jasa yang masih belum dikenal masyarakat. Nah, itu kan jelas ketika kami sedang membuka usaha masih banyak masyarakat yang belum kenal kami. Yang ketiga yaitu opportunities, yaitu peluang, di mana kondisi masyarakat yang sudah mulai peduli akan kebersihan dan penampilan. Yang kedua, semua kalangan masyarakat dapat menggunakan jasa angsa laundry ini. Yang keempat yaitu threats atau ancaman. Ancaman ini yang pertama yaitu jenis usaha kami ini mudah untuk ditiru. Yang kedua, kondisi cuaca yang tidak memungkinkan akan menghambat proses pencucian. Kemudian aspek organisasi dan manajemen. Yang pertama, aspek pengorganisasian manajemen ini yang pertama yaitu organisasi dan sumber daya manusia. Yang kedua, proses perizinan. Ketiga, kegiatan operasional dan jadwal pelaksanaan. Yang keempat, inventaris kantor dan suplai kantor. Aspek organisasi dan manajemen. Yang pertama, organisasi dan sumber daya manusia. Ini yaitu nama usaha Angsa Laundry, jenis usaha menyediakan jasa pencucian pakaian, alamat usaha yaitu di Jalan Lingkar Salatiga, Pulutan Salatiga, nama pemilik
Angkasa Putra status pemilik diusahakan, pemilik usaha. Kemudian ada perizinan. Nah, perizinan ini merupakan hal yang sangat penting dan harus diutamakan, karena dengan izin usaha dapat berdiri dan dapat diakui keberadaannya dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian ada kegiatan praoperasional dan jadwal pelaksanaan. Sebelum memulai usaha ini, diperlukan sebuah survei dan riset pasar yang digunakan untuk melihat seberapa besar peluang dan apa saja yang menjadi kebutuhan sebuah usaha dan apa yang diinginkan oleh setiap konsumen. Kemudian ada inventaris kantor dan suplai kantor. Di mana inventaris kantor ini contohnya yaitu kalkulator, ini sebagai alat hitung, kemudian ada stempel, dan kemudian ada buku. Kemudian suplai kantor ini ada pena, kertas nota pembayaran, serta kertas kupon. Aspek produksi ini ada dua, yaitu pemilihan lokasi usaha, kedua proses pelayanan jasa. Yang pertama, pemilihan lokasi usaha. Saya memilih berada di pinggir tingkar Salatiga ini karena dekat dengan pemukiman warga, kemudian bahkan banyak mahasiswa di kampus 3 UIN Salatiga ini ngekos di sekitar situ. Kemudian ada proses pelayanan jasa. Yang pertama, kami mengambil pakaian ke tempat para konsumen, kemudian kami mencuci menggunakan alat dan bahan-bahan berkualitas. Setelah itu kami melakukan proses pengeringan pakaian. Setelahnya kami melakukan treatment sesuai dengan permintaan konsumen. Nah, nanti contohnya apakah nanti disetrika atau hanya cuci kering gitu. Setelah itu kami masukkan pakaian ke dalam plastik laundry. Setelahnya kami akan mengantarkan kembali pakaian kepada konsumen. Mungkin cukup itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.